Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Suryani dengan NIM 18042056. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kapasitas masyarakat menghadapi bencana dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana. Kearifan lokal merupakan pemahaman kolektif, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang mempengaruhi keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah kehidupan. Kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk perilaku adaptif terhadap lingkungan mempunyai peranan penting dalam pengurangan risiko bencana. Kearifan lokal memiliki fungsi sebagai mitigasi terhadap bencana. Jika setiap komunitas, terutama yang berada di daerah rawan bencana, mempunyai model kebijakan penanggulangan bencana secara integratif yang berbasis kearifan lokal untuk pengurangan risiko bencana, maka kesadaran masyarakat akan semakin tinggi terhadap ancaman bencana. Jika kesadaran masyarakat tinggi dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana cukup kuat, maka kerentanan akan semakin kecil. Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan bencana dan sekaligus sebagai totalitas tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Contoh kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana. Yang pertama, kearifan lokal masyarakat Baduy berkaitan dengan mitigasi gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran tercermin dalam tradisi perladangan, aturan dan pikukuh dalam membuat bangunan-bangunan dan pembagian zona hutan dalam 3 wilayah sebagai wujud nyata pelestarian ekosistem dan merupakan mitigasi terhadap bencana longsor, banjir, erosi, dan lainnya. Kearifan lokal masyarakat Pulau Simulu adalah smog atau teriakan smog yang merupakan peringatan dini yang diartikan adanya situasi di mana air laut surut dan masyarakat harus lari ke bukit. Selanjutnya, pemanfaatan modal sosial dalam rehabilitasi dan pasca bencana. Penanggulangan bencana melalui mitigasi dapat dianalisis menggunakan konsep modal sosial yang menjadikan masyarakat tanggap bencana dan menciptakan masyarakat yang tahan terhadap bencana atau disaster resilience. Masyarakat modal sosial dipahami sebagai sebuah kekuatan individu atau masyarakat di dalamnya meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan yang tidak dapat dipisahkan yang berkolaborasi satu sama lain sebagai satu kesatuan. Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk saling memperkuat antara satu dengan yang lain yang dilakukan secara efektif dalam mewujudkan tujuan bersama. Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Adanya modal sosial dapat memberikan manfaat ataupun suatu keuntungan dalam hal pemulihan setelah bencana terjadi atau pasca bencana. Dalam modal sosial terdapat interaksi, kerjasama, serta norma. Modal sosial menjadi semakin kuat apabila ada norma yang berlaku dalam masyarakat agar masyarakat saling bekerja sama. Modal sosial sangat berperan dalam proses pemulihan. Adanya rasa percaya dan nilai-nilai dan jaringan yang mampu mengakomodir setiap program yang ditargetkan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama pemulihan. Contoh penerapan modal sosial dalam bencana gempa. Penerapan modal sosial pasca gempa bertujuan untuk meningkatkan kualitas rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa. Strategi pemulihan yang diakomodir dengan adanya kepercayaan, nilai-nilai dan norma serta jaringan dimanfaatkan untuk mempercepat proses pemulihan. Selanjutnya, coping strategi. Coping strategi merupakan strategi yang digunakan seseorang atau suatu komunitas untuk mengatasi tekanan atau permasalahan tertentu pada kondisi yang tertentu juga. Terminologi coping strategi juga dikenal sebagai coping mekanisme atau coping skill, merupakan suatu proses yang dialami seseorang atau komunitas untuk mengatasi kondisi atau permasalahan tertentu agar menjadi lebih baik. Proses ini diindikasikan dari ruang lingkup konsep ini yang mencakup perasaan atau emotion, feeling seperti stres, pemikiran, dan tindakan.
Menurut WHO menyatakan bahwa coping strategi are kultur, sehingga strategi-strategi yang digunakan tidak standar, sangat bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari orang atau komunitas yang mengalami tekanan atau ancaman tersebut. Coping strategi pasca bencana. Coping strategi merupakan strategi-strategi yang digunakan seseorang atau komunitas yang mengalami bencana untuk merespon dan mengurangi tekanan, baik yang berkaitan dengan emosi maupun kondisi fisik, agar dapat bertahan hidup pada kondisi darurat yang tiba-tiba mereka alami. Coping strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh korban bencana yang selamat untuk melewati kondisi darurat pada saat dan setelah terjadi bencana. Dari pengalaman berbagai kejadian bencana di Indonesia, masyarakat panik ketika terjadi gempa. Mereka berhamburan keluar rumah atau gedung untuk menyelamatkan diri, seringkali tanpa memperhatikan kondisi dan lingkungan di sekitarnya, sehingga banyak warga menjadi korban dari bencana tersebut. Yang keempat, pengembangan kapasitas individu dan kolektif dalam masyarakat tanggungan bencana. Kapasitas atau kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan menanggulangi dampak buruk atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Kapasitas hubungannya dengan ancaman, 1. Mitigasi, yang kedua pencegahan. Kapasitas hubungannya dengan kerentanan, yaitu tingkat bertahan hidup dan kesiapan. Kapasitas individu dalam masyarakat tangguh bencana. Yang pertama, komunikasi antara fasilitator, tokoh masyarakat, pemuda, forum penanggulangan bencana untuk pengembangan kapasitas merupakan hal yang penting. Tingkat individu merupakan kualifikasi dan kemampuannya dalam mengembangkan pengelolaan bencana, baik bersifat individu maupun individu sebagai dalam lembaga. Yang kedua, kapasitas kolektif dalam masyarakat tangguh bencana. Kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam isu keorganisasian dan pengurangan risiko bencana diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya, masyarakat, dan perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, pemimpinan, dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan kapasitas bisa dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.